Halo, apa kabar Sobat Uta dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Dinar Aca tentunya dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Uta Bicara, talk show-nya Uta 45 Jakarta, ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Senang sekali hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber saya yaitu Bapak Revorlin Telaum Banua SIPMA selaku Kepala Bidang Kemahasiswaan di UTA 45 Jakarta. Apa kabar Pak Refor? Alhamdulillah sehat Mbak Dinar. Sehat Gimana ya? kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Sehat. Wah, di jadwal yang padat ini akhirnya Pak Refor bisa bergabung bersama kita di UTA Bicara. Pak Refor, hari ini kita akan membahas tentang kompetensi mahasiswa. Oke. Karena Pak Refor kan sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan, kita akan membahas tentang potensi mahasiswa. Oke. Yaitu baik potensi akademik, ya nanti lebih ke potensi non-akademiknya Oke. seperti apa melalui UKM-UKM yang ada di UTA 45 Jakarta. Oke, Sobat Uta, kita langsung saja tanya ke Pak Revorlin. Menurut Pak Revor, saya panggilnya Pak Revor ya, Pak? Pak Rever juga boleh. Oke. Pak Revor, apa sih Pak menurut Bapak tantangan mahasiswa ke depan ini? Perlu nggak sih punya prestasi baik di bidang akademik atau non-akademik? Oke. Yang pertama kami dari kemahasiswaan sangat mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara di dalam ruang Uta Bicara ini. Bicara. Yang sangat fenomenal dan sering saya lihat di beberapa story teman-teman mahasiswa, sering sekali viral. Mereka ngambil potongan-potongan dari Uta Bicara untuk dijadikan beberapa caption dan dibikin dalam story-story mereka. Nah, pertanyaannya apa tantangan mahasiswa kita hari ini? Yang pertama, tantangan mahasiswa hari ini itu bisa dikatakan adalah arus dari globalisasi ini. Arus globalisasi ini ibaratnya pisau yang tajam, dia bisa digunakan sebagai bentuk peluang, dia juga bisa dikatakan digunakan sebagai bentuk tantangan. Oke. Dan hari ini di generasi kita, di generasi mahasiswa baru kita ini, ya misalnya apa-apa mengerjakan tugas hari ini sangat sudah cepat sekali tuh Mbak Dinar. Mungkin ada yang menggunakan AI dan segala macam. Ini tantangan akhirnya minim literasi bagi mahasiswa kita untuk melakukan pembacaan. Betul. Sehingga ketika mereka mau baca dan mencari materi-materi, ya sudah ada teknologi yang membantu mereka. Itu pun kalau misalnya digunakan dalam bentuk baik. Ya tentu ini baik menurut saya juga ya, ini membantu. Tapi ini juga menjadi pisau yang tajam untuk membuat teman-teman mahasiswa itu menjadi malas untuk untuk literasi membaca tadi. Sehingga ini yang saya gunakan, yang saya sampaikan tadi adalah ada tantangan dan kemudian ada peluangnya. Oke. Gitu. Jadi kemudahan dapat karena lebih cepat, Iya. tapi ada tantangannya nih. Ada Jadi tantangannya. malas nih literasi membacanya kurang karena Betul. instan itu tadi. Iya, benar. Oke. Kalau seperti itu Pak, itu berpengaruh nggak sih ke prestasinya? Sangat berpengaruh ya. Kalau kita bicara dari sisi akademiknya dulu, tentu ini sangat berpengaruh. Apa-apa yang bicara tentang ke akademik hari ini itu pasti disebut referensi. Dan referensi. Ya kalau teman-teman mahasiswa hari ini referensi membacanya sangat rendah, ya mau gimana? Saya mau dibantu dengan AI. Ya bagi mahasiswa kalau misalnya dibantu dengan AI, ini juga akan mempermudah mereka. Tapi dengan ini sangat membantu sekali mereka untuk mencapai prestasi-prestasi. Dan hari ini juga penggunaan teknologi ini sudah mulai ini menjadi peluang dan tantangan bagi perguruan tinggi juga. Kita juga harus menyiapkan apakah dengan kemudahan teknologi ini kampus juga dan dengan kecepatan pengetahuan mahasiswa juga kita bisa beradaptasi dengan baik. Oke. Itu. Berbicara tentang prestasi Pak, baik akademik maupun non-akademik itu mahasiswa bisa meningkatkan atau mencapai prestasinya itu lewat apa, Pak? Apakah lewat UKM bisa? Oke. Kalau bicara tentang prestasi akademik, karena di mahasiswa itu dia tidak hanya bicara yang akademik, tapi kita juga memberi ruang bagi mahasiswa kita untuk meningkatkan prestasi non-akademik. Misalnya dari basket. Teman-teman basket itu ada yang mendapatkan beasiswa loh dari UTA dan kemudian juga ada dari negara. Nah, mereka difasilitasi untuk kuliah di UTA dan kemudian mereka dilatih. Udah gitu kayak gini, Mbak, hobi yang dibayar gitu. Mereka tinggal latihan, kemudian prestasi dapat, kemudian mereka tidak bayar lagi uang kuliah dan biasanya disiapkan oleh kampus. Nah, ini sangat luar biasa menurut saya UTA 45 menyaring generasi-generasi kita, generasi-generasi muda untuk untuk berkompetisi di liga-liga nasional juga. Salah satunya basket ini.
Oke, gitu. basket berarti menjadi salah satu jenis UKM yang ada di UTA Iya, 45 Jakarta. tentu juga ada beberapa UKM lainnya. Itu Oke. yang saya sampaikan tadi, ada salah satu contohnya misalnya badminton, Mm-mm. futsal, dan berbagai UKM lain. Mereka menyalurkan apa ya, menyalurkan prestasi non akademik di UKM sangat bisa. Dan Oke. kalau kita melihat hari ini, kadang orang pintar itu kalah dengan orang yang bisa bersosialisasi di lingkungan masyarakat, Mbak. Nah, di UKM sendiri dia tidak hanya dilatih soal kepintaran intelektualnya, tapi bagaimana dia berorganisasi dengan sesama temannya. Nah, Oke. misalnya minimal deh jadwal latihan kapan. Terus supaya tidak ego, misalnya kalau main futsal jangan orang-orang itu aja yang menggolkan. Ada teamwork yang dibangun di sana. Oke. Itu. Kalau yang selain dari aktivitas olahraga nih Pak, tadi kan yang Hmm. disebutkan baru basket, kemudian badminton, futsal dan sebagainya. Ada UKM lain nggak Pak di UTA 45 Jakarta? Ada musik misalnya untuk Musik, oke. menyalurkan hobi-hobi teman-teman mahasiswa. Nah, ada yang tertinggi, sebenarnya bukan tertinggi sih kalau di kampus lain itu BEM, namanya eh, apa namanya? Aduh, GMPP, Gerakan Oke. Mahasiswa Pencinta Pancasila. Seperti apa itu Pak? Jadi mereka yang menaungi teman-teman mahasiswa ini untuk ranah di sisi organisasian. Mm-mm. Nah, ini mereka akan dilantik dalam bulan-bulan depan, rencananya mereka akan dilantik. Nah, tantangan kita juga di kemahasiswaan ini, Mbak, sisi pengadministrasian kita masih sangat-sangat ini ya, perlu diperbaharui lagi. Supaya Oke. yang ketika misalnya ada pergantian kepemimpinan, ya udah diganti, dikeluarkan SK-nya. Nah, ini sedang kita rapikan juga di kemahasiswaan. Oke. Pak Rever tadi juga menyampaikan tentang benefit-benefit yang bisa didapatkan oleh mahasiswa gitu ya ketika mengikuti UKM, misalkan dapat beasiswa, Hmm. kemudian bisa ikut lomba, Hmm. kemudian bisa menyalurkan Iya. hobinya, meningkatkan potensi akademiknya. Tapi Pak, ada mitos atau Hmm. apa ya, sebuah ucapan yang banyak beredar di Hmm. kalangan mahasiswa, dan ini juga ketika saya mahasiswa Oke. ada juga nih mitos ini, nggak tahu ya mitos atau fakta. Kalau menurut Pak Rever, mitos atau fakta, UKM itu bisa membuat mahasiswa jadi lambat dan tidak fokus ke kuliahnya. Oke. Di generasi kita masih masih ini ya, masih sangat kita jumpai bahwa ketika kamu aktif di kampus sangat disayangkan untuk cepat lulus. Saya ada tagline dulu itu, Mbak, yang namanya ada yang lebih utama daripada yang utama. Yang lebih utama itu adalah tanggung jawab kita untuk kuliah di UTA misalnya. Adalah saya harus menyelesaikan by target 3,5 tahun atau 4 tahun lah, kasih 4 tahun. Tapi yang lebih utama juga kita harus berorganisasi karena setelah nanti kita lulus, ya tentu kita tidak hanya mengandalkan IPK dari kampus, tapi jejaring keorganisasian juga yang paling penting. Nah, Oke. makanya menurut saya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tapi seharusnya ini menjadi, ketika dia aktif di dalam organisasi, dia harusnya menjadi trend center dan contoh bagi teman-temannya bahwa ikut dan aktif berorganisasi bukan sebuah hambatan untuk terlambat menyelesaikan sekolah atau kuliah. Oke. Kalau misalkan nih Pak, masih ada banyak di luar sana mahasiswa yang mengira, aduh nanti kalau aku ikut UKM, susah gak ya bagi waktunya, terus Oke. takut nanti nilainya turun, atau Hmm. seperti apa. Ada saran nggak dari Pak Rever, bagaimana tips untuk memilih UKM atau menjalani UKM dengan perkuliahan secara balance gitu? Oke. Yang pertama, UKM dan ruang perkuliahan itu adalah ruang untuk salah, Mbak, bagi Oke. teman-teman mahasiswa. Jadi, kalau misalnya salah memanajemen waktu, nanti kita akan menemukan titiknya, oh, seharusnya memanajemen waktu begini ya. Mm-mm. Kalau misalnya nilai kuliahnya misalnya dia takut turun, oh, ternyata saya terlalu aktif di Mm-mm. organisasi. Nah, harus ada balancing. Nah, kemudian apakah ini bisa mengganggu? Menurut saya justru ketika masuk organisasi ini bukan sesuatu gangguan. Justru di organisasi misalnya yang tidak diajarkan di bangku kuliah adalah penyusunan surat misalnya. Mm. Misalnya ada surat izin deh, mungkin Bapak Ibu dosen kan sering mendapatkan surat izin dari kemahasiswaan kan. Sebelum itu ditandatangani kepala bidang kemahasiswaan, mungkin saya 3 sampai 4 kali revisi, mulai dari typo lah, mulai dari penyusunan kata. Nah, itu kan ruang-ruang yang salah tadi yang ditempatkan, yang digunakan oleh mahasiswa. Tapi ketika ada kita benarkan, kita tulis, oh ini yang salah, baru kita eh, serahkan kepada dosen yang bersangkutan. Jadi ini bukan sebuah ketakutan, justru ini Oke. menjadi peluang karena silakan bikin salah sebanyak-banyaknya, nanti akan menemukan titik, oh ternyata kelemahan saya di sini. Ternyata ruang saya sebenarnya di sini. Jadi masuk UKM dengan balancing nilai, seharusnya ini menjadi penyambung sebenarnya. Kalau aktif organisasi itu biasanya di zaman kita, wah ini aktif organisasi, satu dikenal dosen. Mm-mm. Kedua, dalam segi public speaking dan keberanian untuk presentasi ke depan pasti dapat, karena dia akan memimpin teman-temannya. Jadi eh,
apa ya, korelasi antara kuliah, akademik dan kemudian UKM itu seharusnya ini menjadi penyambung untuk prestasi teman-teman mahasiswa. Oke, jadi Sobat Uta jangan takut untuk mengikuti UKM-UKM atau Iya, organisasi-organisasi gitu ya Pak, iya, karena itu bisa menjadi wadah sebenarnya untuk kita semua bisa belajar, hmm, meningkatkan potensi akademik, bahkan bisa berprestasi di dalamnya. Nah, Pak Refor, ini nih bagi mahasiswa baru mungkin ya, hmm, atau nanti Sobat Uta yang akan berkuliah di UTA, hmm, mereka ingin ikut UKM. Nah, ada nggak Pak tips untuk memilih UKM yang tepat bagi mahasiswa? oke, Nah, itu kan biasanya, oh saya ikut karena hobi, oh saya ikut hmm, karena saya pengen jadi peneliti oke. nantinya. Itu ada nggak Pak tips-tips tertentu? Yang pertama, kalau misalnya dia hobi basket dari awal, ya saya anjurkan misalnya basket. Kalau juga dia futsal, ya saya anjurkan ke futsal. Tapi kalau nanti teman-teman Sobat Uta sudah masuk di ruang perkuliahan, perlu kita nge-challenge diri. Oh Bisa nggak ya gitu. saya masuk di GMPP misalnya, atau bisa nggak ya saya masuk di eh, apa ketua himpunan misalnya atau apa. Jadi silakan nge-challenge diri sebanyak-banyaknya karena nanti kalau udah lulus kita nggak punya ruang lagi untuk nge-challenge diri kita, Mbak. Jadi jangan takut Sobat Uta, baik itu yang sedang SMA sekarang ataupun mahasiswa baru, nggak usah takut. Jadi saya selalu menganalogikan di dalam ruang kuliah saya bahwa ruang kelas itu adalah ruang untuk salah. Tidak Oke. apa-apa kalau mahasiswa ada yang salah, cuman jangan salah-salah terus juga ya. Di Jangan situ disengaja gitu jangan ya Pak ya. disengaja juga. Nah, tapi yang menarik Mbak Dinar, di mahasiswa kita hari ini ketika mereka semester 1 ini ada malah yang 2 dan sampai 3 dia masuk UKM ya. Oh ya. Heeh. Ya terakhir kemarin misalnya basket, kemudian apa namanya e-sport, kemudian Hmm, ada juga yang masuk di volley, futsal oke. dan segala macam. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mau latihan di lapangan, oh kok ini terus yang ketemu ya. Tapi itu bagus. Kadang mungkin dia nge-challenge diri dan apalagi kan teman-teman mahasiswa yang jauh dari daerahnya pengen cari teman bisa melalui di UKM. Oke. Nah, ini juga yang akan kita bentuk eh, apa ya UKM PIK namanya, yaitu pendampingan konseling bagi mahasiswa. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada yang galau, misalnya ada masalah, misalnya ada ruang untuk teman-teman mahasiswa bisa konseling dengan sesama mahasiswa. Oke. Gitu. Kalau untuk ini Pak, misalkan ada nggak Pak ruang konsultasi bagi mahasiswa baru nih yang Hmm, mau milih UKM gitu bisa kemana Pak? Bisa ke boleh, Pak Refor atau? Sobat Uta sangat ya mulai dari jam 9 sampai jam 5 terbuka ruang kemahasiswaan untuk kita konsultasi untuk apa ya teman-teman bisa konsultasi ke kita. Oke. Nah, ini juga Mbak Dinar untuk Sobat Uta, kalau misalnya ada teman-teman dosen atau sivitas akademik yang ikut join, misalnya latihan dengan teman-teman mahasiswa misalnya atau UKM, misalnya ada yang hobi basket, misalnya dosen, kemudian ada yang hobi futsal, volley dan segala macam, silakan. Teman-teman itu kadang-kadang, wah ini bapak ini bisa diajak nggak ya? Nah, sebenarnya kan jarak antara dosen dan mahasiswa mungkin terlalu berjarak ya. Nah, mungkin melalui forum ini saya bisa sampaikan, silakan aja Oke. teman-teman mahasiswa sangat antusias dan mungkin teman-teman dosen yang ingin menyalurkan hobinya atau mengeluarkan keringatnya melalui UKM-UKM yang itu berbau olahraga sangat terbuka untuk teman-teman dosen. Oke, luar biasa. Pak Refor, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai prestasi nih. Kalau Oke. misalkan prestasi secara akademik kita tahu bahwasanya UTA 45 sering banget ya Iya. mendapatkan prestasi akademiknya. Kalau yang dari segi non akademik dari UKM seperti apa, Pak? Yang non akademik kita sedang mempersiapkan yang namanya program kreativitas mahasiswa dan Oke, pemilihan mahasiswa berprestasi. oke, Nah, ini sebenarnya kita juga harus kolerasi antara kemahasiswaan dan kemudian prodi ini, Mbak. Terkadang kita kadang-kadang lepas ini. Ya, sudah yang khusus himpunan biarkan prodi. Nah, kadang-kadang yang khusus UKM biarkanlah kemahasiswaan. Tapi hari ini kita sedang merancang bahwa program kreativitas mahasiswa yang itu merupakan program tahunan dari Dikti, kita usahakan dan kita bentuk itu nanti bisa berkoordinasi di tingkat kemahasiswaan. Jadi nanti kita memilih dosen-dosen yang menjadi pendamping dan kemudian mahasiswa kita siapkan untuk menjadi tim peneliti dan kemudian menulis dan itu didampingi dengan dosennya. Itu yang sedang kita rancang sekarang, Pak. oke, Pak Refor. Karena kita terbatas durasi, sebenarnya menarik sekali pembicaraan kita hari ini, Sobat Uta. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai UKM, gitu Oke, ya Pak, siap. aktivitas kemahasiswaan, kemudian apalagi Pak ya, yang kegiatan-kegiatan non Iya, akademik iya. bisa menghubungi Pak Refor di ruang Kemahasiswaan. kemahasiswaan. Oke,
Sebelum berakhir Pak Refor, ada pesan atau harapan Bapak untuk Sobat UTA, mahasiswa-mahasiswa UTA 45? Silakan. Oke, untuk Sobat UTA, mahasiswa baru ataupun calon mahasiswa baru, bahwa ketika sudah masuk di ruang perkuliahan, ya yang pertama ingat adalah ada yang lebih utama daripada yang utama. Yang lebih utama itu adalah tanggung jawab kita kepada, bagi yang mendapatkan beasiswa, artinya tanggung jawab kepada negara dan orang tua untuk menyelesaikan studinya. Oke. Ya, dia harus bertanggung jawab doa itu. Tetapi yang utama juga adalah kita juga harus bisa berorganisasi. Mungkin Mbak Dinar bisa lancar public speaking-nya sekarang karena hasil dari produk organisasi. Nggak mungkin Mbak Dinar kutu buku terus tiba-tiba sudah bisa berani ngomong seperti ini. Jadi Iya. ada yang lebih utama daripada yang utama. Dan kedua, bagi mahasiswa baru adalah ruang kuliah adalah ruang untuk salah. Artinya namanya juga kita belajar kan, ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Silakan bikin kesalahan yang itu bisa diselesaikan. Kesalahan apa misalnya? Oh Pak, bagaimana ya bagaimana ya mereview jurnal misalnya? Bagaimana ya Pak mengorganisir 5 atau 10 anggota UKM? Jadi silakan bikin ruang salah, tetapi bisa diperbaiki sehingga ini menjadi nilai kedewasaan dan kemudian bekal di masa yang akan datang. Oke, terima kasih banyak Pak Refor atas Sama-sama Mbak Dinar. waktunya sudah menyempatkan hadir ke studio berbincang bersama kami. Sobat UTA, menarik sekali pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Yang bisa saya simpulkan untuk Sobat UTA, terutama Sobat UTA yang saat ini statusnya mahasiswa gitu ya, bahwasanya prestasi itu bukan hanya ada prestasi akademik, tapi juga ada yang namanya prestasi non-akademik. Iya. Potensi non-akademik itu bisa kita kembangkan dari berbagai macam kegiatan, salah satunya bisa di UKM. Iya. Ya, jadi tidak ada salahnya mencoba UKM selama di bangku kuliah. Terima kasih atas kebersamaan Sobat UTA sekalian. Saya Dinar Aca, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di UTA Bicara lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.